Ini kan bangunan benteng, ini kan bangunan lama Om ya. Ya. Pasti di sini tempatnya banyak penunggunya ya. Nah selama 18 tahun itu Om pernah nggak sih ngalamin hal-hal ganjil di Benteng Marlboro? Kalau pengalaman yang seperti itu, ya sangat banyak. Seperti noni-noni jalan lewat, suara baris berbaris. Noni-noni. Iya, noni-noni Belanda atau noni Inggris lah. Nah biasanya itu terdengarnya di mana itu? Ya persis ini di belakang, barak besar belakang ini. Di sini biasanya? Iya. Kalau di penunggu di sana ya sulit untuk diceritakan. Kenapa? Ya karena gimana ya? Om aja sebenarnya takut untuk menceritakan. Ketakut Om? Ya karena takut dengan sosok bentuknya. Ya kalau untuk pengalaman lah. Ini ruangan sebenarnya ini makanya untuk umum itu sempat dibuka umum dan ditutup lagi. Karena udah sering banyak kejadian lah yang di luar nalar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Jadi di malam hari ini saya sudah ada di dalam Benteng Marlboro. Dan di samping saya ada Om Yopan yang akan menjadi saksi misteri kita di malam hari ini. Assalamualaikum Om Yopan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Om? Alhamdulillah sehat. Sehat Om ya? Sehat. Om Yopan di Benteng Marlboro ini sebagai apa Om? Security pengamanan di Benteng Marlboro ini. Security pengamanan di Benteng Marlboro. Ya. Nah, itu udah berapa tahun sih Om? Alhamdulillah kurang lebih 18 tahun. Sudah 18 tahun di Iya. sini ya. Nah, itu Om biasanya kalau jaga di sini itu ganti-ganti ya, tahu tiap hari nih? Ya diganti ada shiftnya siang dan malam. Siang dan malam ya. Om, biasanya kan kalau malam itu Om berdua ya? Ya berdua. Berdua ya? Dan kalaupun jaga malam itu pasti harus keliling ya? Ya itu udah pasti. Kita harus pantau situasi lingkungan seputaran Benteng Marlboro. Nah, ini kan bangunan benteng, ini kan bangunan lama Om ya? Ya. Pasti di sini tempatnya banyak penunggunya ya. Nah, selama 18 tahun itu Om pernah nggak sih ngalamin hal-hal ganjil di Benteng Marlboro ini? Kalau pengalaman yang seperti itu, ya sangat banyak. Nah, yang Om ingat itu pengalaman Om itu apa, seperti apa itu Om? Penampakan-penampakan ya, seperti noni-noni jalan lewat, suara baris berbaris. Noni-noni? Iya, noni-noni Belanda atau noni Inggris lah.
itu dia sendiri itu. Ya terkadang sendiri. Kalau yang baris-baris itu? Ya itu pasukan, satu pasukan lah, orang baris-baris. Pasukan tentara-tentara lama itu. Nah biasanya itu terdengarnya di mana itu? Ya persis ini di belakang. Barak besar belakang ini. Di sini biasanya? Iya. Itu para prajurit-prajurit yang baris-baris, suara baris-baris. Derap langkah kaki Ya, itu derap langkah kaki. banyak atau Banyak, sedikit? namanya orang baris-baris. Orang rame yang baris-baris itu. Dilihat sendiri. Ya bukan lagi cara ngeliat, benar-benar ngeliat. Dengan mata kepala sendiri ngeliat itu. Benar, dengan mata kepala sendiri. Gimana perasaan waktu ngeliat itu, Om? Ya kalau perasaannya ya takut lah. Ada nggak sih Om pengalaman Om jadi di benteng ini yang teringat jelas sampai Om takut gitu? Biasanya kan secara udah 18 tahun gitu Om. Ada nggak sih? Yang takut melihat penampakan gitu, wah ada. Apa Ya itu? sangat-sangat berkesan lah. Yang nggak membuat kita kalau piket malam itu melanjutkan piket malam besoknya tuh ada rasa takut. Timbul hilang keberanian tuh, sangat-sangat hilang keberanian kita itu. Ada pengalaman kita sewaktu itu kurang lebih jam 7 malam lah. Kebetulan kita kena piket, kita bersama teman piket kita namanya Pak Yusuf namanya itu. Jam 7 malam, kurang lebih jam 7 malam, kebetulan cuaca malam itu sangat panas buat gerah badan kita. Nah kita terasa pingin mandi. Ya akhirnya kita mandi. Cuman sebelum mandi itu kita sempat ditegur oleh teman kerja kita itu. Mandi di WC umum biasa aja, katanya jangan di luar. Kebetulan kita mandi itu di luar persis, di depan bangunan ini ada sumur, ada bak. Oh yang di depan musola Ya, ini? persis, persis nih ada di depan sini. Nah, yang nggak bisa kita lupakan lah. Jadi Karena Om di situ? Iya, kita mandi di sana. Kebetulan masih ingat kita ditegur sama teman kerja kita itu. Kalau bisa itu mandi itu nggak usah bugil. Ya, Om sempat jawab, kan kita berdua Pak, nggak ada orang. Nah, Om bugil. Nah, sewaktu bugil, asik-asik mandi, di sana lah ada teguran buat Om. Mungkin. Apa itu? Itu berupa bayangan. Bayangan itu setelah Om lihat, tambah lama tambah besar. Sempat malah Om sempat siram sama air. Om siram sama air tambah besar. Wujud bayangan itu semacam seperti asap hitam itu. Nah di sanalah yang udah, ya mungkin rasa takut itu entah gimana bergejolak. Kabur Om, kabur itu juga nggak sadar diri lagi karena bugil sampai ke pelataran jalan umum di belakang. Sampai Keluar. wow. Persis di belakang ini ada jalan umum, jalan area Tapak Badri, sampai ke sana Om lari. Nah menurut Om itu bayangan hitam itu sosok apa itu? Ya nggak bisa Om ceritakan karena semacam seperti asap hitam yang tambah lama tambah tinggi. Mungkin berapa hari ke depan Om sempat tanya sama orang tua termasuk sama teman kerja itu. Dijawabnya itu sosok Gondoruo. Gondoruo ini apa penunggu dari benteng ini? Tidak nutup kemungkinan. Tidak nutup kemungkinan. Ya akhirnya Om langsung ke Kabur persis kabur. Teman kerja itulah yang jemput. Bawa lagi, kasih kita air putih, air minum. Ya kita banyak berucap lah waktu itu untuk menenangkan diri lah. Sosok Gondoruo itu Om ya? Ya kata sempat kita tanya besoknya ya. Itu kata orang tua itu sosok Gondoruo. Itulah pengalaman yang paling pahit yang kita jalani.
yang baru-baru kita jaga di sini. Nah selain itu apalagi sih Om? Karena setahu saya dulunya kan ini kan belum ada cat-cat atau lampu-lampu kayak gini ya. Ini setahu saya Om ya. Apalagi sih yang pengalaman mistis Om di sini yang sangat berkesan bagi Om, yang luar biasa lah itu. Selain Ya kalau yang mandi tadi. itu, kalau yang luar biasa itu yang membuat kita nggak bisa lupa itu yang itulah sewaktu kita mandi. Cuman kalau yang seperti derap kaki karena udah keseringan atau noni-noni Belanda itu udah keseringan kita lihat. Rasa takut itu pasti masih karena sewaktu itu suasana benteng ini sangat suram lah, penerangannya kurang. Malah kalau kita ngelihat ada penampakan ya kita nggak berdiam diri di dalam ini, kita berdiri di luar, nunggu di luar aja sampai batas waktu. Kalau penglihatan itu nggak ada lagi. Nah Om kan jaga di sini sama teman-teman Om ya. Iya. Kalau teman Om sendiri ada nggak sih pengalaman yang paling mencekam di benteng ini? Semua teman-teman itu udah dapat semua pengalaman. Malah salah satu senior kita namanya Pak Yusuf itu pengalamannya sangat membuat menderita lah bagi fisik dia, karena dia sampai sakit lah kurang lebih 2 bulan. Kenapa itu? Dia kurang tahu juga kita, cuman yang dapat informasi setelah beliau sehat, kami menemukan Pak Yusuf itu kan di gerbang kedua, jatuh pingsan di sana. Nah, Jatuh pingsan itu kejadiannya siang? malam hari, Oh. malam hari, persis malam hari, Oh. kurang lebih jam, nggak terlalu malam, kurang lebih jam 8:30 malam. Nah kami juga nggak tahu kenapa, karena beliau sakit, bawa pulang nggak masuk-masuk, sehat baru kami tahu apa yang terjadi sama beliau. Nah apa tuh cerita dari Pak Yusuf itu? Nah dari mulut beliau sendiri, kebetulan beliau walaupun udah pensiun dari Benteng Marlboro ini, beliau masih beraktivitas di sini sebagai fotografer keliling. Kalau kesaksian dari mulut Pak Yusuf sendiri, dia ditempeleng oleh orang besar tinggi, badan berbulu lebat. Ditempeleng? Ditempeleng sama orang besar tinggi, persis di jembatan itu. Cuman yang kita tanya, Pak, kenapa bisa seperti itu? Ya sempat lari, ininya lari. Masih sewaktu dia udah sehat itu ininya masih kelihatan lari dagunya ini. Yang kita tanya dia ditempeleng. Apa mungkin sosok hitam yang tempeleng si Pak Yusuf ini yang ganggu Om sewaktu Om mandi itu? Tidak nutup kemungkinan. Tidak nutup kemungkinan itulah sosoknya. Yang apa yang kita sempat tanya sama orang tua, gondorwo itu kata orang. Karena badan besar bulu. Nah Om, selain di depan tadi kan, ini ya teman-teman ya. Tadi saya itu sempat melihat sesosok seperti orang tua yang berjalan dari popping block yang di ujung, terus langsung masuk ke WC. Dan saya sempat juga bercerita sama Om Yopan tadi Om. Ya. Oh, merindingnya sampai ke kepala itu Om. Nah menurut Om itu siapa sih Om? Kalau yang pengalaman Om, kalau nggak salah itu ada sosok yang seperti yang pernah sering kami lihat.
sosok kurcaci orang tua pendek kecil. Yang kalau pendek kecil kan mungkin dibilang orang kurcaci. Semua dia orang tua. Nah, mungkin sosok itu yang kamu lihat tadi. Iya, soalnya itu kayak apa ya? Kayak pakaian besar, terus pakaiannya warna hitam itu. Dia jalan dari public box itu masuk ke WC. Apa angker di WC itu? Kalau di WC itu bukan dibilang angker lagi. Malah salah satu petugas kami pernah ambruk di sana. Kenapa itu? Ya, apa bahasa kami orang Bengkulu nih? Tersapu. Nah, tersapu di depan WC, dia dapat teguran lah. Apakah yang penunggu tadi itu sosok yang si kakek itu, nunggu WC itu? Ya tidak nutup kemungkinan. Kayaknya itu agak gelap, mencekam. Ya, Nah, kalau kita lihat walaupun siang ya lihat ke dalam itu. Nah itu kira-kira ada nggak sih penunggunya di situ? kalau di penunggu di sana ya sulit untuk diceritakan. Kenapa? Ya karena gimana ya? Om jadi sebenarnya takut untuk menceritakan. Takut Om? Ya karena takut dengan sosok bentuknya. Karena pengalaman kita selama ini kita pernah ketemu di sana. Seperti apa itu bentuknya? Ya sulit untuk diceritakan. Makanya kita takut untuk menceritakan. Kenapa? Oh enggak, Om takut ini kenapa? Ya karena pengalaman kita di sini. Karena kita nggak berani menceritakan sosok yang keluar dari ruangan itu. Karena keluarnya itu kebetulan di hari ini kita berdiri. Momen hari keluarnya itu nggak lama lagi. Momen yang sering kita ketemu. Maksudnya momen yang nggak lama lagi ini momen apa ini? Biasanya kita ketemu itu makhluk-makhluk yang tidak bisa kita ceritakan wujudnya karena memang benar kita nggak ada keberanian untuk menceritakan. Karena biasanya keluar kita sering ketemu itu di tahun-tahun musim tabot. Ada tradisi di Bengkulu ini namanya tabot. Lagi takut. Iya makanya. Nah, dikit aja nih Om, itu bentuknya itu kira-kira seperti apa? Ya kalau Om tuh kan Om udah bilang udah takut untuk menggambarkan. Karena dari lihat sosok, dari wujudnya aja, giginya aja, gimana ya, udah sebesar-besar kapak itu. Iya. Makanya untuk menceritakan apalagi dekat pengalaman ini kan, karena dekat di momen sering ketemu. Ketemunya jarang, boleh dibilang setahun sekali. Cuman setelah saya ingat-ingat, ketemu hal yang seperti itu di momen di musim-musim tabot, mendekat-dekat musim tabot, khusus di ruangan itu. Apakah dia itu ada sangkut pautnya dengan tradisi tabot itu atau enggak, ya kita enggak pernah telusuri arah ke sana. Karena kita ya takut, ngelihatnya aja takut, boro-boro untuk menelusuri. Dia bentuknya itu giginya. Ya giginya aja, itu yang bisa kita gambarkan. Kalau bentuk wajahnya secara keseluruhan sendiri seperti apa itu? Badan. Om merasa itulah, nggak berani Om untuk menceritakan karena biar Om merasakan sendirilah. Karena nggak layak untuk diceritakan. Berarti di ruangan misi itu bisa dibilang itu ada penunggu sosok yang paling Om takuti di situ. Ya, Nah, kalau dibanding dengan ruang bawah tanah sendiri itu gimana Om? Sosok-sosok yang ada di ruang bawah tanah itu, yang mana yang paling mencekam antara di ruang mesiu sama ruangan di bawah tanah? kalau untuk sosok di ruang mesiu itu Om yang nggak bisa ceritakan. Cuman kalau untuk mencekam, yang sering lah beberapa kunjungan dari luar yang pernah berinteraksi di dalam itu, mereka juga merasakan sendiri. Apalagi Om yang bertugas di sini. Oh iya, karena ini paranormal ya. Biasanya yang saya lihat ada juga nih di televisi, ada di YouTube itu, mereka malahan mengunjungi ruangan bawah tanah. Ya. Iya, betul.
Padahal tempat yang Om sendiri, yang Om takutin sendiri itu ada di ruangan Mesyu ya. Nah kan kata Om tadi tempat yang paling mencekam di benteng ini ada di ruangan bawah tanah. Ya betul. Nah bagaimana kalau kita menuju ke sana? Boleh. Cuman kita nggak bisa langsung berinteraksi ke dalam ruangan bawah tanah. Kenapa Om? Ya karena kita untuk menjagalah, takut dampak keselamatan untuk kita. Cuman Om hanya bisa mengantar titik pintu masuknya aja. Oh ya udah nggak apa-apa deh Om. Saya udah penasaran nih ke sana. Iya oke. Yaudah yuk. Ya. Ya, ini kebetulan ruangannya sebelah sini. Sebaiknya sebelum kita memasuki ruangan yang kita tuju untuk berdoa menurut kepercayaan. Oh harus berdoa. Nah, untuk demi keselamatan kita bersama. Oke. Baik, Om. Ya. Ya, silakan. Nah, Om hanya bisa mengantar menuju pintu masuknya aja. Oh ya nggak apa-apa Om. Cuman untuk berinteraksi di dalam sana tidak bisa karena untuk keselamatan kita jangan sampai ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya nggak apa-apa Om. Ini aja yang bisa Om tunjukkan. Nggak apa-apa ya. Makasih banyak loh Om. Iya. Tapi jadi ini benar ya memang tempat penyimpanan harta Pak Dedi? Ya. Gimana itu ceritanya? Nah, ini kalau untuk cerita itu beda penguasa, beda fungsi ruangan ini. Karena di benteng ini pernah ada 3 penguasa dari penjajah. Nah, Inggris, Belanda, Jepang. Jepang. Ya, oh. Ya. Malahan ini katanya juga di tempat Kodim juga ya? Ya, Kodim pertama pernah kali yang di Kota markas Bengkulu Kodim 0407 Ah. dijadikan markas Kodim. Berarti kalau Kodim sendiri ruangan ini dijadikan tempat apa nih Om? Tidak menutup kemungkinan untuk ngurung tentara-tentara yang nakal. Oh, Kan seperti iya, itu. benar. Nah. Aduh, Om. Ini kok kenapa saya merasakan kayak lebih hangat ya di sini? Padahal ini anginnya cukup kencang loh. Ya kalau untuk pengalaman lah. Ini ruangan sebenarnya ini makanya untuk umum itu sempat dibuka umum dan ditutup lagi. Karena udah sering banyak kejadian lah yang di luar nalar manusia. Ah, contohnya apa itu? Ya gangguan-gangguan. Enak berupa gangguan-gangguan kecil-kecil ya terkadang sempat arahnya ke fisik langsung. Arah ke fisik. Berinteraksi langsung dengan pengunjung. Dengan kami petugas-petugas juga sering mengalami. Jadi berupa kesurupan. Ya betul sekali. Iya, yang kayak kata Om tadi kayak ditampar, Ya, dipanggil. iya. Ini ruangan ini berapa kali berapa ini Om? Ini ruangan ini panjangnya 25 meter ke dalam, ke bawah. Memiliki 3 ruangan. Itu ada 3 ruangan, yang satunya kurang lebih 10
10-15 kali 5 lah. Ada yang 5 kali 5, ada 3 ruangan. Dan di beton, di sebelah beton putih ini itu ada 2 pos jaganya. Pos jaga untuk sewaktu itu kan ruangan penyimpanan data. Nah ini ada pos jaganya untuk menjaga harta itu di zaman kolonial Inggris itu. Di balik? Ya di balik beton ini. Beton Ini ada ruangan, 2 ruangan di balik. Tapi ini masih masuk ke dalam kan Om? Ya kita masuk arah ke sebelah sana. Kita masuk, kita ke kanan sedikit. Nanti kita turun ke bawah. Oh bukan ke arah sana? Bukan, kita turun ke bawah. Persis kita bermain di bawah. Pijakan kaki kita ini. Dulu sebentar. Oh ke sini ya? Ya. Ke sini terus itu Ya, ruangan. turun ke kiri, langsung turun ke bawah. Dan di bawah pun bentuknya itu cuma batu bata aja ya? Iya, ruangan seperti ini persis. Enggak maksudnya cat kayak gini? Enggak, bata timbul semua. Oh itu berarti mungkin alasan kita nggak bisa masuk ke sana karena Cuman itu ada, kalau Om boleh nambah sedikit. Itu yang Om agak bingung. Itu ruangan itu setiap dindingnya seperti ada bekas. wah bekas apa itu? Bekas seperti bekas pintu yang disemen ulang. Bekas pintu? Yang disemen seperti disemen ulang. Ini semen ulang sama sama siapa itu? Sama penjajah dulu, sama Inggris? Ya, itu yang belum kami ketahui. Kami, Om sebagai petugas juga nggak terlalu mendetil mencari informasi. Cuman Om dengan kaji akal aja. Ruangan ini mungkin ada arah keluar. Arah keluar ini arah keluar kemana ini? Arah kebetulan di samping Benteng Marlborough ini kan dulunya ada pelabuhan lama. Iya. Nah, pelabuhan zaman penjajahan dulu. Hanya dengan nalar pikiran Om aja, hanya menebak-nebak. Bentuk dari seperti pintu itu mungkin arah pintu keluar menuju ke dermaga sana. Oh bisa jadi mungkin tempat pelarian mungkin. Tidak nutup kemungkinan. Nah, sayangnya itulah nggak bisa menunjukkan bekas-bekas seperti pintu itu. Karena kita nggak bisa masuk. Kedalamannya berapa meter ya kalau kita ke bawahnya? Kalau kita keturun bawah sampai depan-depan pintu ruangan itu 25 meter. Nanti masuk lagi ke ruangan ya masih panjang lagi. Nah kalau boleh tahu itu suhu sendiri di situ lembab atau kering? Kalau suhunya ya sirkulasi udaranya bagus. Cuman kita di dalam itu kalau masuk pertama ya dingin sejuk. Kurang lebih 15 menit ya hangat, panas. Ada lampu-lampu juga nggak di bawah? Nggak ada lampu-lampunya, nggak ada. Udah sering dipasang lampu nggak bertahan lama lah. Kenapa itu? Ya pengaruhnya nggak tahu Om. Ya, mungkin juga kalau logika mungkin agak sedikit jauh. Ya mungkin lah. Mungkin Om ya. Iya. Kalau di sini nggak ada Om ya, ke kiri malahnya? Nggak ada, kosong. Saya pikir ini malahan ke kiri, Nggak, itu ruang nggak buat ada. tanahnya loh. Ke sana, kita ke kanan sedikit nanti baru turun ke bawah. Untuk tingginya sendiri ini palingan sekitar 2 meter ya Om ya? Nggak hanya, ya kurang lebih 2 meter lah. Cuman kalau di bawah itu tinggi. Oh iya? Persis tinggi bangunan ini. Tinggi. Nah kalau selain itu, ini kan kata Om kan dia langsung ke dermaga nih. Langsung ke pelabuhannya ada Tidak pintu, menutup ada pintu. kemungkinan Iya. karena di bawah itu kan ada yang berbentuk pintu. Seperti bekas ditutup. Ini kan versi Om aja. Satu titik aja atau ada titik yang lain juga itu? Ada tiga titik. Oh 3 itu ngarahnya ke sana semua? Iya. Nah, persis seperti rangka pintu seperti ini. Nah, ada bekas retakan. Nah, ini versi Om aja kan, dan untuk kemungkinan pintu itu. Cuman belum ada dilakukan penggalian dari Jagar Budaya juga belum ada. Yang ke arah sana? Iya. Tapi yang kita tahu ada di penggalian yang di bawah sana yang menuju ke, yang katanya menuju ke rumah dinas gubernur. Ya katanya, cuman untuk keterangan detailnya belum jelas. Jadi sebatas ini buktinya memang adanya tiga buah pintu tadi mengarah ke dermaga. Ya. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Itu pintu karena bekas seperti bekas pintu ruangan yang ditutup, seperti bekas
ruangan yang ditutup. Ditutup itu berarti pakai semen juga, Om? Iya. Oh, itu kan kontur dari bangunannya batu bata, Om, ya? Batu bata semua. Masih asli semua? Masih asli semua. Iya. Luar biasa itu bangunan ini, Om. Itulah sayangnya kita nggak bisa karena untuk menjaga keselamatan kita juga. Iya, nggak apa-apa, Om. Nah, Wah, Om, saya sangat banyak terima kasih nih sama Om nih karena mau nemenin saya untuk berkunjung ke Benteng malam hari dan juga kita bincang-bincang banyak hal di malam hari ini, Om, ya. Saya sangat berterima kasih banyak, sama-sama. Om. Karena nggak semua orang loh bisa masuk ke Benteng ini pada malam hari. Iya, Harus betul, ikutin betul. sesuai prosedur yang berlaku. Iya, Om, betul. ya. Nah, Om sendiri kan sangat kenal betul dengan Benteng Marlboro ini, Om, ya. Secara keseluruhan ya. Ya. Ada nggak sih, Om, pesan-pesan buat teman-teman nih supaya kita semua bisa menjaga kelestarian benteng ini supaya tetap utuh, jadi anak cucu kita ini bisa ngeliat loh, ini loh benteng loh, gitu, Om. Ada nggak, Om? Ya jelas itu kita pesan kesan kita buat masyarakat, terkhususnya bagi anak-anak muda supaya lebih menimbulkan kepedulian terhadap situs sejarah peninggalan. Ini untuk menunjukkan kepedulian kan bahwasanya nenek moyang kita berjuang untuk merebut kemerdekaan. Nah, anak-anak muda supaya ditimbulkan kepedulian supaya benteng ini bisa bertahan. Salah satunya menjaga kebersihan, jangan berbuat yang aneh-aneh. Andai kata punya aktivitas harus mengurus izin karena di sini punya aturan. Nah, itu aja kesan-pesan kita untuk anak-anak muda terkhusus dan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan, lebih memperhatikan lagi untuk pelestarian benteng Marlboro ini. Supaya benteng juga harus dikenal sampai ke luar Ya, negeri, betul. bisa, Om, ya. Om, ini sekali lagi saya sangat berterima kasih banyak nih sama Om. Ya, Om, semoga ini pembelajaran baru buat saya dan teman-teman juga tentang Benteng Marlboro ini. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama.